رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد. Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Oleh karena negara Islam waktu itu semakin luas, kemudian warga semakin banyak, bahkan bukan hanya orang Arab yang masuk Islam, jadi berbagai macam bangsa masuk Islam dari mulai negeri Cina. Waktu zaman Ali Cina, orang Cina udah ada yang sudah sampai ke Cina, sampai ke Maroko, luas. Oleh karena itu mulai pemerintahan Sayyidina Ali ada ini ya. Ada bagian-bagiannya, ada menteri ini. Nah, khusus mengenai Qadhi, nah itu ditangani sendiri oleh Sayyidina Ali. Qadhi untuk memutuskan perkara warga yang berselisih, itu Sayyidina Ali. Namanya Diwanul Mazalim, namanya kebetulan Bareskrim, Diwanul Mazalim. Nah, khusus menangani kriminal. Itu namanya bahasa itu Diwanul Mazalim. Karena waktu zaman saya Rasulullah, sahabat Abu Bakar itu nggak banyak masalah, karena manusia semuanya umumnya pada jujur-jujur. Masalah nggak ada, nggak timbul masalah-masalah. Nah, karena banyak orang-orang luar masuk Islam, nah inilah menimbulkan masalah-masalah, kezaliman di mana-mana gitu. Nah, ini perlu ada bidang yang menangani soal apa itu kriminal, namanya Diwanul Mazalim. Nah, harusnya waqala fil minbariyah, Sayyidina Ali berkata atau berfatwa yang terkenal dengan mimbar, sebab ini mutusnya di atas mimbar. Kalau sama nuhatin maka jadilah harganya 9. Apa yang maksudnya? Ya, yang tadinya harganya 1 jadi 9 gitu. Ini saking pentingnya Diwanul Mazalim gitu. Jadi 9 kali lipat gitu. Nah, ini ada keputusan-keputusan yang diambil oleh Sayyidina Ali. Jadi kalau dalam soal jaksa agung tetap dipegang oleh Ali. Di antaranya adalah Allah fil qalisati wal qamisati wal waqifati bidiyati asnatan. Allah artinya Sayyidina Ali memutuskan hukum memfonis hukum. Fil qalisah, orang yang menyebabkan hilang nyawa orang lain, nyawanya hilang disebabkan karena qalisah, ya. Karena disakiti oleh lidah. Ada orang yang mati disebabkan karena disakiti oleh lidah, atau digigit, mungkin di lidahnya digigit mati. Wal qamisah, qamisah itu yang mati karena ditendang oleh, kan dulu kendaraan itu pakai onta, ya.
Kalau onta ditendang onta, tetapi meninggal dunia karena ditendang ontanya. Yang bayar dia bukan ontanya, memang onta tidak bayar dia. Ada yang wakisoh, naik kendaraan, kemudian kendaraannya itu menyebabkan orang yang naik awan jatuh, kemudian terinjak oleh onta, meninggal. Nah ini ada tiga nih, walaupun ini menghilangkan nyawa orang lain tanpa sengaja gitu. Nah itu komo bintiat, langsung Sayyidina Ali memutuskan si pemilik itu, pemilik apa tadi? Pemilik onta itu bayar dia. Karena ini termasuk membunuh tidak sengaja. Aslasan dibayar 3 kali. Aslasan dibayar berapa? 3 kali. Nah ini ringan, Ini kalau yang berat itu dibayar sekaligus, kenapa ringan? Nah, 3 kali selama 3 tahun. Jadi setiap 1 tahun sepertiga. Nah, pengajian ini adalah 100 ekor onta. Jadi kalau sekarang harga onta sekarang di Arab itu 10.000 real. 10.000 real. 1 real 4.000 rupiah. 4.000 perak. 1.000. Jadi 4.000 kali 100.000 sama dengan 4 miliar. Nah, jadi kalau bunuh orang, menghilangkan nyawa orang tanpa sengaja, itu nggak dikisos. Kalau yang dikisos, kalau bunuhnya sambo, itu kisos tuh, karena ngajak. Walaupun bukannya dia orang di brigadir E yang disuruh. Jadi hajar itu kan ada yang bunuh, hajar. Cuma ngeles-ngeles aja bang, hajar, padahal maksudnya suruh bunuh. Itu mati kisos. Kalau tidak sengaja bayar apa? Dia 100 ekor onta. Kalau 1 onta 10.000, 1 real 4.000 rupiah, berarti 4.000 kali 10.000. Kalau 4 miliar. Jadi mahal. Nah ini kan nggak semua orang punya duit 4 miliar. Maka nanti minta sumbangan dari keluarga yang laki-laki, keluarga pembunuh. Minta sumbangan dari keluarga, pamannya, saudaranya akan nyumbang. Dibayar berapa? Dicicil selama berapa? 3 tahun. Nah kalau saya alami, kalau ada orang kuat bayar diat ini, keluarganya juga bisa nolongin. Diizinin oleh pemerintah karena minta sumbangan kepada masyarakat. Jadi setiap sholat berjamaah di masjid ini pindah dari masjid ini pindah sama pindah. Saya diwajibkan bayar diat, saya nggak mampu, tolong disumbang saya. Kalau di sholat rumah, kelar korban. Jadi selama berapa tahun nih? 3 tahun. Nah itu boleh minta sumbangan. Kalau memang keluarganya sendiri nggak mampu. Itu artinya asasan, dibayar 3 kali cicil selama 3 tahun. Nah jadi Sayyidina Ali sendiri itu yang jadi apa itu tadi, jaksa agung. Wa Allah fi waladin tanaza'at humra'atan bima ada ila qaslil qadha. Karena Sayyidina Ali menghukumkan anak bayi yang diperebutkan antara 2 wanita. Ada 2 orang wanita mengaku masing-masing kalau itu bayi, kan susah ya? Nah, ada 1 bayi, 2 perempuan mengaku kalau itu adalah bayi. Nggak ada yang mau ngalah. Ini pernah terjadi pada waktu zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau Nabi Sulaiman diberikan Allah ilmu laduni, ilmu hikmah. Apa kata Nabi Sulaiman? Nah, lebih baik saya potong 2 aja. Baiknya udah belah 2. Ini mana pisau dia belah 2. Kan jadi adil kan? Tapi kan masing-masing ngaku, ini yang ngaku bayi ini ngaku. Saya belah 2.
ambil tusuk sing bayinya sepotong buat. Nah, salah satu dua perempuan itu mengatakan, ya udah, nggak usah dibilang, kasih aja deh. Ya. Nah, apa katanya Sayyidina Ali? Berarti bayi ini anak kamu. Ya, enggak yang namanya orang tua itu nggak tega kalau anaknya. Nah, yang satunya itu nggak diem aja. Ya, berarti bukan anaknya. Itu ya, jadi bilang nggak usah dibilang, saya kasihan. Biarin aja anak ini buat dia aja tuh, nggak usah. Nah, kata Sayyidina Sulaiman, berarti ini anak kamu. Ya, kalau yang satu ini mau dibilang kan diem aja, jadi bukan anaknya. Kan biasanya kalau yang namanya ibu kasih sama siapa? Nah, itu pernah terjadi berulang kejadian pada waktu zaman Sayyidina Ali. Kono, Ali kono memutuskan piwaladin anak bayi. Tanah zaat humroatan yang diakui oleh dua orang perempuan. Lima ada ilafah silkokoh yang menyebabkan Sayyidina Ali langsung turun ke tangan untuk memutuskan perkara seperti yang disebutkan oleh siapa itu tadi Nabi Sulaiman. Rumah tasawal amru ba'dah. Setelah Sayyidina Ali intasarol amru ba'dah, maka tajaharun nas bidulhu. Setelahnya Sayyidina Ali wafat, ya, manusia semakin apa ini? Semakin kacau itu kan, karena wilayah Islam semakin luas, kemudian yang menjadi warga semakin banyak. Ya. Tajaharun nas bidulhu, di mana-mana banyak kezaliman. Tawaluk kan yang ingin menang, ya. Walam yang kupuhum zawajirun ilkoh, sehingga tidak cukup untuk menghentikan kezaliman, tidak cukup dengan zawajirun ilkoh, dengan nasihat. Zawajirun ilkoh, nasihat tidak cukup untuk menghentikan kezaliman. Waktu zaman nanti sahabat dulu cukup nasihatnya dengar. Nah, kalau waktu zaman Sayyidina Ali tidak cukup dengan nasihat untuk mereka itu menghentikan kezaliman. Tamanu wa tajazub, zawajirul ibrati ani tamanu wa tajazub, untuk menghentikan kezaliman. Tajazub untuk menghentikan apa itu? Tajazub saling tarik menarik kezaliman. Oleh karena itu fahtaju firon ilmu tawallihinnya, fahtaju maka perlu untuk menghentikan mutawallimin orang yang ingin menang, insafil matlubin, untuk membuat keadilan kepada orang yang dizalimi itu. Nah, perlu apa ini? Nazaril mazalim, perlu adanya diwanul mazalim. Nah, ya. Jadi ada bidang, ya, ada pejabat tertentu yang diangkat khusus untuk menangani apa? Membuat keadilan, namanya diwanul mazalim, baris krim, keinginan. Nah, waktu zaman Sayyidina Ali itu banyak, waktu sebelum itu kan jarang-jarang. Alladzi yamtazi bihi quwwatus sultan binisbil qudqa, di mana yamtazi bihi, yamtazi itu kan kecampuran kekuatan, ya, pemerintahan binisbil qudqa. Nah, ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar ada polisi, mesti ada ya, polisian tuh, kepolisian yang apa itu, yang membantu agar supaya orang-orang tidak berani melakukan apa, kezaliman itu. Fakana awwaluman afroda lil zalamat yauman. Sayyidina Ali lah katanya yang pertama kali, pemimpin yang pertama kali afroda. Arti afroda membuat apa itu, bidang khusus untuk memberantas kezaliman. Sebelumnya itu nggak ada, langsung ditangani oleh khalifah Ali lah, yang mula-mula afroda lil zalamat. Jadi ada satu apa jabatan yang diperintah untuk
menghilangkan kezaliman. Ya tasaffahu fihi qasasul mutawallimin, yang apa itu, yang ditugaskan untuk memeriksa qasasul mutawallimin, apa itu, hukuman kisos terhadap orang yang zalim. Ini mubashir, ya tidak langsung ditangani oleh Amirul Mukminin, ada pejabat khusus, ya, tidak langsung ditangani. Jadi apa? Ini mubashirin apa? Yaitu waktu zaman Abdul Malik bin Marwan. Ini namanya daulat, ada namanya daulat Bani Umayyah, ya. Ya. Dia sesudahnya Sayyidina Ali kan yang jadi raja itu Muawiyah, ya. Waktu zaman Sayyidina Ali, Ali Muawiyah anak Yazid. Nah, kemudian baru sini raja siapa ini, keturunannya Abdul Malik bin Marwan. Jadi kerajaan itu sudah tidak lagi khalifah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Fakana idza waqafa minha ada muskil awih taja fiha ila hukmin munafadin raddahu ila qawlihi. Pada waktu zaman Raja Abdul Malik bin Marwan, apabila ada masalah yang rumit itu, idza waqafa minha ala muskil, apabila beliau Raja Abdul Malik nggak bisa memutuskan waqafa min hala muskil, nggak bisa memutuskan perkara yang rumit. Tadi kan rumit itu, ada bayi diakui oleh dua perempuan, nah, rumit ini, ini kan rumit tuh, ya, mau kasih yang satu ngaku ibunya, satu ngaku ibunya. Kalau tidak ada kejadian waktu zaman Nabi Sulaiman, selesai juga ya. Kata Nabi Sulaiman apa tadi? Udah aja belah dua, belah dua udah, supaya adil. Padahal Sayyidina Sulaiman bukan maksud mau belah dua, mau tahu, ya. Nah, siapa ibu yang sesungguhnya? Kalau yang namanya ibu yang sesungguhnya, pasti bayi ini nggak tega, bayi dia apa ini? Nah, berarti itu ibunya. Kata yang satu, ya udah, nggak usah dipelaukan, kasih dia aja dong. Saya berarti ini dua bayi jawab anak coba tuh, anak ibu. Yang satu kan diem aja, berarti pada ibunya. Sebab dia tidak punya belas kasih pada dia mah. Ini rumit masalah. Nah, waktu zaman Raja Abdul Malik, ya, dia tunjuk seorang qadhi, ya. Ya. Nah, namanya apa? Kabaris Krim ini dan ya, qadhi yang namanya siapa? Ya, Abi Idris, ya. Jadi ikhtaja, beliau perlu pihak untuk memecahkan masalah yang rumit, ya. Ila hukmin munafad, hukum yang bisa, ya, diterapkan. Wadahu ila qawlihi, diserahkan kepada qawlinya yang namanya Abu Idris Al-Audi, ya. Pana padati ahkamahu, pana padati ahkam, yang berlaku hukumnya qawli tadi. Liruh batin tajarub min Abdul Malik bin Marwan. Ya, jadi di samping ada qawli Abu Idris, di samping itu juga Raja Abdul Malik, ya, mengawasi, ya, sehingga keputusannya itu, ya, tidak ada yang berani melanggar gitu. Ya, kenapa? Karena orang-orang pada takut, ya, takut dengan apa itu Raja Abdul Malik bin Marwan. Lirohbati, karena takut tajarub min Abdul Malik bin Marwan fi ilmihi bilhar wa wukufihi ala sabab, ya. Ini Raja Abdul Malik, orangnya berwibawa, ya, terakhir perkaranya kepada qawmi wa wukufihi ala sabab. Ini ada sebabnya. Wa fakana Abu Idris wal Mubashir wa Abdul Malik wal Amr, gitu. Jadi bekerja sama antara Umar dengan apa? Ulama sama Umar sama ulama. Jadi Raja Abdul Malik yang memerintah, sedangkan Abu Idris yang melaksanakan. Sumajada min juril ulah. Kemudian semakin ke belakang, ya, semakin apa ini? Ya, semakin menjadi. Ya, pemerintah itu banyak zalim.
rumah zada bertambah min juril ulat kezaliman al-ulat itu wali-wali, maksudnya pejabat-pejabat ya. Wa walaman utatu al-utatu malam yakfihim anhu ila akwal aidi ya. Kalau yang berbuat zalim pejabat, nah itu ya tidak bisa dihentikan kecuali yang lebih kuat dari dia ya. Ya. Jadi kalau pejabat yang menghentikan siapa? Atasan ya. Lam yakfihim anhu ila akwal aidi wa anfadul awamir, itu raja. Nah ini waktu zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz masih keluarganya Abdul Malik bin Marwan tadi. Namanya Umar ini termasuk khalifah yang kelima. Karena saking adilnya kepemerintahan beliau ya, keadilan rata di semua lapangan, sehingga beliau Umar bin Abdul Aziz dijuluki khalifah Rasyidin yang kelima, walaupun dia termasuk raja. Ini Umar bin Abdul Aziz saat dia menjadi raja, itu semua perhiasan istrinya namanya Fatimah, anaknya Abdul Malik. Fatimah ini anaknya Abdul Malik bin Marwan, yang menantunya Abdul Malik. Perhiasan buat kemana? Kembalikan ke Baitul Mal. Yang bukan kamu, ya kamu, ya, bapak kamu yang ngasih. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Dia adalah yang tadinya dia sebelum raja ya bergemilang dengan ya kemewahan, saat dia jadi raja menjadi apa ya, menjadi fakir miskin. Nah inilah Abdul Malik Umar bin Abdul Aziz. Walaupun masa kepemerintahannya pendek, namun dengan sebab Abdul Malik atau Abdul Aziz ini semua ya Allah berkahin karena pemimpinnya adil. Ini buah dari bibit yang ibunya itu jual susu ya, jual susu, anaknya itu perempuan ya. Itu waktu zaman Sayyidina Umar. Ini karena Umar bin Abdul Aziz masih termasuk cucunya Umar. Jadi Umar waktu zaman dia memerintah, Umar bin Khattab saat dia jadi Amirul Mukminin, kalau malam keliling mengontrol rakyat, takut ada rakyatnya yang tidak tersentuh ya, tidak tersentuh apanya ya, perlu bantuan, namun dia nggak tahu, makanya beliau itu langsung mengontrol rakyatnya, nggak diserahin kepada pembantu, langsung keliling kampung ingin langsung. Harus seandainya ada rakyat yang perlu bantuan, langsung dibawa lewat di salah satu rumah, lewatin salah satu rumah, terdengar suara dari dalam rumah tersebut ya. Kalau waktu zaman dulu kan rumah orang pagarnya dalam ya, kalau kita ini pagarnya dari apa? Namanya pagar belentek dari bambu ya. Sehingga orang yang di dalam ngomong, dulu orang yang di samping dengar ngomongan ya. Itu dulu pagar belum ada, orang tembok itu belum ada, saya masih ngalamin dulu ya. Yang orang kaya itu tetap pagarnya ini yang pagar, tapi pagarnya yang tebal, orangnya orang kaya pagarnya yang tebal tuh. Nah kalau orang yang miskin pagarnya itu bolong-bolong, makanya ada istilah ngintip tuh. Nah, orang pacaran dulu namanya apa? Ngintip. Nah jadi perempuan tuh nggak perlu keluar dari rumah, cukup dari mana? Dari lubang itu namanya ngintip. Mau ngapain tuh? Mau ngintip. Mau ngeliat pacarnya itu. Jadi si perempuan tuh nggak berani keluar, cukup dari dalam diintip oleh pacarnya dari luar. Itu. Jadi kalau mau megang pacarnya pakai tangannya itu pakai ini kan perempuan gitu ya. Udah pegang tuh. Jadi kalau ada orang ngomong dari dalam, suara kedengaran. Apa yang didengar oleh Sayyidina Umar? Ada dialog antara dua perempuan. Satu mengatakan ya ini tambahin air gitu, tambahin air. Cuma nggak tahu gitu. Ya, jadi yang ditakutin siapa?
Waktu zaman Sayyidina Umar yang ditakutin Umar kan, Umar orangnya galak. Ya, kata ibunya apa? Tambahin air. Ya, oplosin. Karena Umar nggak tahu. Kan kita berdua. Padahal Umar ada di mana? Di samping luar. Nah, Umar pengen tahu apa ini. Oh, besok Umar perintah ya, pegawainya untuk menyelidiki siapa yang tinggal di rumah itu, kenapa berbicara seperti itu, kan belum tahu kan. Oh, hasil investigasi. Oh, hasil investigasi apa itu? Oh, ternyata itu ibu merintah anak gadisnya campurin susu pakai air. Jadi ibunya tukang susu. Campurin air kan lumayan, susu 9 campurin air jadi 10. Ya, campurin ya. Itu anaknya nggak mau. Kata anaknya, walaupun Umar kagak lihat, Robu Umar lihat. Waduh. Kata anaknya apa? Walaupun Umar nggak tahu, Robu Umar tahu. Nah, oleh karena itu Sayyidina Umar ngelamar nih. Ini anak gadis luar biasa ya, bibitnya unggul ya. Kan kata Nabi apa ya, apa kata tun kahul mar'atu di apa, nikahi perempuan dengan sebab ada 5 kriteria 4 ya, 5 lihat ya. Siapa? Anak orang kaya ya. Wali jamaliha karena cantiknya, wali hasabiha kenapa? Oh ya. Tapi kalau memang ya sulit ini ya. Wali diniha ada agamanya, maksud agama itu teguh melaksanakan ajaran agama itu 4. Tapi kan sulit yang terkumpul 4-4-nya dalam diri seorang. Nah kalau memang sulit terkumpul par bila titik, nah pilihlah yang apa itu? Oh, yang agamanya kuat, talibat jaga, pasti kamu beruntung. Nah, oleh karena itu Umar lamar di anak gadis itu dilamar. Kawin buat cucunya, itulah lahir Umar bin Abdul Aziz. Bibitnya bagus, bibitnya unggul, akhirnya apa? Nah ini ya, Umar bin Abdul Aziz. Pada waktu zaman Umar bin Abdul Aziz, ini Umar bin Abdul Aziz menjadi raja. Dia langsung ya apa itu mengawasi peradilan. Di sini semua ada min jurillah wa zulmil utah malam yakihim anhu illa aqwal itu. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah awwalu man nadaba nafsahu. Beliaulah Umar ini Abdul Aziz yang nadaba nafsah. Artinya yang apa? Mengorbankan dirinya sendiri itu. Lenawar untuk selalu mengawasi apa itu? Diwanul mazalim itu ya. Parot kahak dikembalikan ke asalnya, yang tadinya diwanul mazalim diserahkan kepada apa pejabat. Nah kemudian pada waktu Umar bin Abdul Aziz sendiri balik lagi pada waktu zaman Abu Bakar Umar. Parot kahak dia kembali kedudukan itu yang megang khalifah. Waro'a as-sunan al-adilah wa'adaha. Sunan di sini artinya aturan-aturan keadilan dikembalikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Waradda mazalima Bani Umayyah ala ahliha. Ya, kedoliman ya, Bani Umayyah dikembalikan kepada apa itu? Ya, kepada yang punya. Hatta qila lahu waqad syaddada alaihim biha wa aghlada. Sehingga banyak orang yang mengatakan kalau Umar bin Abdul Aziz ini ya hukumnya apa? Hukumnya sangat apa? Ya, sangat syadada wa aghlawa. Apa syadada wa aghlawa? Sangat apa? Sangat keras. Ya. Inna nakhafu 'alaika min radihal awaqib. Karena Umar Abdul Aziz mengatakan saya takut. Karena kalau masalah ini ya tidak tidak dihukum yang berat, nanti akibatnya akan buruk. Faqala kullu yawmin attaqihi wa akhafuhu min yaumil qiyamah. Ya, kata Sayyidina Umar, apa sebab saya berhati-hati nih
kullu yaumin atakihi kulla yaumin atakihi wa akhafuhu duna yaumil qiyamah ya la waqaituhu setiap hari atakihi wa akhafuhu duna yaumil qiyamah la waqaituhu la waqituhu apa itu artinya ya, setiap hari ya, aku tidak apa setiap hari aku jaga wa akhafuhu aku takut ya. Karena nanti di hari kiamat tuh ya, di kiamat nanti akan semua ya kan kullukum mas'ulun wa kullu mas'ulin wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Ini kita umat bin Abdul Aziz ya. Summa jalasa laha min khulafa Bani Abbas jamaah. Nah setelah Bani Umayyah kemudian pemerintahan yang berkuasa namanya Bani Abbasiyah. Pakana awal manjana salah Mahdi waktu zaman daulat dinasti Abbasiyah yang jadi raja Mahdi. Sumal Hadi, kemudian anaknya namanya Hadi, Abdul Hadi, Sumar Rasyid. Nah ini yang terkenal dengan Harun Al-Rasyid. Kemudian Makmun, Makmun ini anaknya Harun Al-Rasyid. Fa'akhara man jalasa lahal muhtadi hatta adatil amlak ila mustahiqiha. Pada waktu zaman Makmun, fa'akhara man jalasa lahal muhtadi hatta adatil amlak ila mustahiqiha. Jadi kembali lagi waktu zaman Makmun ini ada ada pejabat yang khusus menangani tentang diwanul mazalim sehingga semua kepemilikan yang dizalimi dikembalikan kepada siapa? Kepada pemiliknya. Baik, nah waqad kana mulukul furs yarawna dzalik min tawail muluk. Nah, ini ada negara tetangga waktu zaman dulu ya, sebelah timur ada kerajaan Persia, kemudian sebelah utara ada kerajaan Romawi. Di Persia dan Romawi itu ya ngambil ini ya, ngambil pelajaran dalam soal menangani kriminal ini dari apa? Dari pemerintahan Islam. Nah, sampai di sini waqad kana ulul fursi yarawna dzalik min qawaidil malik wa qawaidil adil. Nanti akan kita lanjutkan ya, waktu zaman kerajaan siapa? Apa namanya tadi? Bani Al-Abbas. Jadi sudah selesai Bani Umayyah, kemudian digantikan dengan Bani Al-Abbas. Wallahu a'lam bishawab.